Di sini saya akan membahas materi tentang negara kawasan Asia Tenggara mencapai kemerdekaan. Pertama yaitu Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, para pemimpin pergerakan nasional mempersiapkan kemerdekaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Saat proklamasi itu sangat tepat karena Sekutu belum datang dan Jepang sudah menyerah, sehingga pemindahan kekuasaan dapat diselenggarakan dengan seksama. Dengan demikian terbentuklah negara nasional di Indonesia. Proklamasi ternyata didahului oleh perdebatan hebat antara golongan muda dan golongan tua. Baik golongan tua maupun golongan muda sesungguhnya sama-sama menginginkan secepatnya dilakukan proklamasi kemerdekaan dalam suasana kekosongan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang. Hanya saja mengenai cara melaksanakan proklamasi itu terdapat perbedaan pendapat. Tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan itu sangat mengecewakan Bung Karno, karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai tindakan patriot. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegasan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota Suwirjo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk mempersiapkan satu tiang bendera yang dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Selanjutnya yaitu Indochina. Seperti di daerah-daerah lain di Asia Tenggara, maka akhirnya nasionalisme di Indochina dibidangi oleh kaum inteligensia yang telah mengenyam pendidikan barat. Gerakan nasional di Indochina dipelopori oleh bangsa Vietnam, sebab penduduknya paling besar dan punya nasionalisme tradisional atau kebiasaan mengusir penjajah dari Cina. Gerakan nasional yang tertua di Vietnam adalah Vietnam Restoration Language 1907 oleh Trong De. Kemudian disusul berdirinya Vietnam Quoc Dang Dang yang nanti memimpin pemberontakan kaum nasionalis tahun 1930. Akibat pemberontakannya tahun 1930, gerakan nasionalis Vietnam ditindas dengan kejam oleh Prancis. Sisa-sisa gerakan tersebut tinggal kelompok-kelompok komunis yang militan. Pada tahun 1930 itu pula Nguyen Ai Quoc mengumpulkan kelompok-kelompok komunis itu dan dibentuk menjadi Partai Komunis Indochina. Sementara itu, Laos meraih kemerdekaannya pada 19 Juli 1949 dan Prancis yang sudah menduduki Laos dari tahun 1893 pada waktu Perang Dunia Kedua meletus. Jepang menjajah Laos setelah mengusir Perancis dari sana. Secara resmi kemerdekaan Laos ditetapkan tanggal 2 Desember 1954. Kemerdekaan negara ini disahkan dalam Konferensi Indochina dan negara-negara adidaya. Kemudian sebagian orang Kamboja menganggap diri mereka Khmer, keturunan dari kerajaan Angkor yang tersebar ke sebagian besar Asia Tenggara dan mencapai puncaknya antara abad 10 dan 13. Kamboja menjadi bagian dari Indochina. Perancis tahun 1887 mengikuti penjajahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Kamboja memperoleh kemerdekaan penuh dari Prancis tahun 1953